Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel Naya Story. Terima kasih sudah mampir dan menonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Di sini, kita akan berbagi kisah-kisah menarik, penuh emosi, dan pastinya bikin kalian terbawa perasaan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita terbaru dari Naya Story. Yuk, langsung aja kita masuk ke cerita hari ini. Suamiku sombong dan mengusirku setelah ia jadi manajer baru. Ia berlutut dan meminta ampun setelah tahu akulah calon pewaris tunggal pemilik perusahaan itu. Pernikahan kami sederhana. Hanya disaksikan oleh beberapa teman kantor dan penghulu dari masjid dekat rumah kontrakan kecil kami. Tidak ada bunga mahal, tidak ada gaun rancangan desainer, apalagi pesta di ballroom hotel bintang 5. Tapi aku bahagia. Sungguh bahagia. Kupikir, ini awal dari cinta yang sejati. Tapi ternyata, retakan mulai muncul tanpa suara. Awalnya kecil. Loh, kok kamu nggak masak malam ini? Tanya Raffi suatu malam saat pulang kerja. Aku baru saja melepas sepatu setelah pulang lembur. Rambutku kusut, dan tubuhku letih luar biasa. Aku pulang jam 9. Raf, tadi rapat dengan kepala cabang. Ya tapi kan kamu istri. Masa enggak bisa sediain makanan buat suami? Aku menatapnya. Bukan karena kata-katanya kasar. Tapi karena nadanya. Asing. Dingin. Bukan Raffi yang dulu suka membawakanku teh hangat saat aku batuk-batuk di ruang staf. Kalau kamu capek, bilang. Aku bisa beli makanan sendiri. Lanjutnya, tapi tetap dengan nada menyalahkan, bukan pengertian. Aku diam. Dalam hatiku, ada yang menggerutu. Sejak kapan kamu berubah, Raf? Tapi aku tahan. Aku masih percaya ini hanya fase, penyesuaian, katanya. Tapi hari-hari berikutnya, semakin berat. Kenapa kamu nggak pernah cerita soal keluargamu? Tanyanya suatu malam saat kami duduk di beranda. Suasana tenang. Hanya suara jangkrik dan kipas angin yang berderit pelan. Aku menoleh. Hatiku berdebar. Karena aku ingin kita saling mencintai tanpa embel-embel. Cinta doang nggak cukup. Ayla, aku nggak ngerti kenapa kamu begitu tertutup. Bahkan nama belakangmu aja. Aku curiga, Ayla, kamu sembunyikan sesuatu. Aku menelan ludah. Raffi menatapku dengan tatapan penuh kecurigaan. Mata yang dulu selalu lembut kini penuh perhitungan. Raf, aku cuma ingin hidup sederhana. Tanpa beban masa lalu. Tanpa ekspektasi. Dia tertawa pendek. Sarkastik. Atau kamu takut aku tahu siapa kamu sebenarnya? Ayla siapa? Ayla yang bisa sewa apartemen mahal kalau mau? Ayla anak orang kaya yang pura-pura miskin. Darahku berdesir. Jadi kamu tahu? Bisikku. Raffi berdiri. Aku tahu lebih dari yang kamu kira. Aku bangkit juga. Kini nadaku naik. Jadi selama ini kamu mencintaiku karena apa? Raf, karena aku? Atau karena kamu berharap aku suatu hari akan bawa kamu ke istana emas yang kamu impikan? Dia mendekat. Terlalu dekat. Kamu pikir aku nggak muak tinggal di kontrakan sempit ini? Lihat teman-teman kita udah nyicil rumah, mobil. Kamu pikir aku nggak pengen? Tapi kamu pura-pura jadi miskin. Ayla, kamu permainkan aku. Aku terisak, bukan karena takut, tapi karena hancur. Permainkan?
Aku menikahimu karena aku pikir kamu mencintaiku. Raf, karena kamu beda dari laki-laki lain. Karena kamu lihat aku sebagai Ayla, bukan sebagai pewaris perusahaan yang kamu incar. Dan kamu terlalu naif, bentaknya. Dunia ini keras. Cinta doang nggak cukup. Aku memejamkan mata. Jantungku seperti diremas. Seluruh dunia yang kubangun atas dasar kepercayaan runtuh malam itu. Dan di sanalah aku tahu, cinta yang kupikir tulus ternyata hanya mimpi dalam senja yang penuh kabut. Raffi tak mencintaiku. Ia mencintai ilusi akan masa depan yang bisa kuberikan. Kupikir, saat kabar itu datang, aku akan ikut bahagia. Raffi dipromosikan menjadi manajer logistik setelah 2 tahun kerja keras. Aku ada di sana, berdiri di sampingnya saat HRD mengumumkan dengan senyum bangga. Kupeluk dia, kupuji dia, kubuatkan makan malam spesial malam itu. Tapi sesuatu berubah. Tak langsung, tidak. Perubahannya seperti air yang perlahan mendidih. Tanpa disadari, aku terbakar. Mulai sekarang, aku harus menjaga wibawa, katanya sambil melepas pelukanku ketika aku menyambutnya di pintu. Tangannya dingin. Tak ada lagi pelukan hangat yang dulu membuatku merasa aman. Aku tertawa kecil, mencoba meredakan suasana. Wibawa? Di rumah juga? Aku kan istrimu, bukan bawahanmu, Raf. Dia menoleh, menatapku lama. Justru karena kamu istri, kamu harus jaga sikap. Hatiku mencelos. Itu pertama kalinya aku melihat Raffi bicara padaku seperti aku ini gangguan, bukan rekan hidup. Hari-hari berikutnya, ia pulang lebih malam. Pakaiannya wangi parfum mahal yang tak pernah kubelikan. Tangannya memegang ponsel terus-menerus. Sering senyum sendiri, lalu cepat-cepat mengunci layar saat aku mendekat. Aku curiga, tapi bukan rasa cemburu yang menyergap lebih dulu, melainkan rasa takut. Takut kalau aku benar-benar kehilangan dia. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya, Raf, kita bisa bicara sebentar? Ia mendesah, matanya tak lepas dari layar ponsel. Aku cuma merasa kita makin jauh, kataku hati-hati. Dulu kamu cerita tentang harimu, bercanda, makan bareng. Sekarang, bahkan menyapaku pun kamu enggan. Dia meletakkan ponselnya, wajahnya dingin. Kamu mau aku terus-terusan jadi cowok lugu yang kamu temui di gudang itu? Aku menatapnya, bingung. Ayla, dunia berubah. Aku juga harus berubah. Aku nggak bisa terus jadi suami yang kamu bentuk sesuai imajinasimu. Aku menggigit bibir. Ini bukan tentang imajinasi, Raf. Ini tentang kita. Tentang cinta yang dulu kita bangun. Cinta. Ia tertawa miring. Cinta nggak cukup buat bayar cicilan rumah. Nggak cukup buat beli baju bagus atau mobil baru. Kamu tahu berapa harga martabat di mata dunia? Enggak murah. Air mataku mulai menggenang. Jadi kamu rela mengorbankan rumah tangga kita demi gengsi? Dia berdiri. Aku nggak mau terjebak dalam kehidupan pas-pasan terus. Dan kamu terlalu nyaman hidup sederhana karena kamu tahu kamu punya cadangan. Aku, enggak. Ayla, aku harus naik. Harus lebih dari ini. Aku berdiri juga. Suaraku mulai gemetar. Kalau kamu pikir aku nyaman, kamu salah. Aku memilih ini karena aku ingin kita meraih segalanya dari nol. Bersama. Tapi kalau sekarang kamu lebih peduli pada pencitraan daripada kebahagiaan kita, mungkin kamu lupa siapa yang dulu kamu perjuangkan. Dia menatapku dengan mata yang asing. Mungkin, Ayla, mungkin aku memang sudah lupa. Dan saat pintu kamar dibanting malam itu, aku tahu.
Raffi yang dulu kupeluk erat di ruang administrasi itu telah mati. Yang kini tinggal hanyalah sosok baru, dingin, ambisius, dan jauh dari laki-laki yang dulu membuatku percaya bahwa cinta itu cukup. Hari itu ada rapat tim gabungan, bagian logistik, gudang, dan administrasi. Aku sebenarnya hanya staf biasa, tapi aku tahu sistem lama mulai bikin kinerja tersendat. Aku pelajari laporan, aku cari tahu pola distribusi, bahkan diam-diam aku begadang bikin analisis sederhana. Kupikir, aku bisa bantu. Kupikir, Raffi akan bangga. Sebelum rapat dimulai, aku menghampirinya di depan ruang meeting, sambil membawa map dan senyum kecil. Raff, aku ada beberapa masukan soal sistem baru. Aku pelajari data. Tapi belum sempat aku lanjutkan. Dia memotong. Jangan ikut rapat, katanya singkat, datar. Aku mengernyit. Kenapa? Dia menoleh. Tatapannya tajam, dingin, seperti bos yang menatap bawahan kelas rendahan. Kamu kan cuma staf administrasi. Ini bukan ranah kamu. Aku terdiam, bibirku keluh. Tapi aku masih mencoba bersuara, walau pelan. Tapi sistem ini berdampak ke semua lini, termasuk ADM. Ayla, katanya lebih keras, nadanya merendahkan. Kamu tuh harus tahu posisi. Jangan kebanyakan ikut campur. Kamu pikir semua orang pengen dengar ide kamu? Mataku panas. Bukan karena kerasnya kata-kata itu, tapi karena itu keluar dari mulut suamiku. Laki-laki yang dulu bilang, "Kamu cerdas, Lai. Aku suka cara kamu berpikir." Tapi sekarang, aku bahkan tak pantas duduk di ruang yang sama dengannya. Maaf, bisikku. Lalu aku melangkah pergi, membawa map dan semua harga diriku yang remuk dalam diam. Sepulang kerja, rumah seperti lautan bisu. Aku memasak seperti biasa, menyusun meja makan seperti biasa. Tapi malam ini, nasi di piringku terasa seperti batu, keras, hambar, sulit kutelan. Kenapa diam aja? Tanya Raffi sambil memainkan sendok. Aku menatapnya. Mataku sudah sembab, tapi dia tak peduli. Aku cuma mikir, jawabku pelan, tentang bagaimana rasanya dianggap remeh oleh orang yang seharusnya paling mengenalku. Raffi mendengus. Kamu baper banget, sih? Itu kerjaan. Ayla, jangan bawa ke rumah. Kerjaan. Aku menatapnya, perih. Kamu bilang aku nggak layak duduk di ruang rapat hanya karena statusku. Padahal kamu lupa, aku ini istrimu. Kalau kamu bisa dengarkan orang lain, kenapa aku nggak? Karena kamu bukan siapa-siapa. Bentaknya, meletakkan sendok dengan kasar. Kamu pikir aku harus memperlakukan kamu spesial di kantor? Dunia kerja enggak kenal suami istri. Lai, ada hierarki. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Tapi suara hatiku sudah tak bisa dibungkam. Bukan soal kantor, Raff. Ucapku gemetar. Ini tentang kamu yang perlahan kehilangan rasa hormat pada perempuan yang dulu kamu minta restunya pada Tuhan. Jangan drama. Aku berdiri. Aku bukan drama. Aku hanya luka. Karena kamu bukan hanya merendahkanku di depan orang lain, tapi kamu juga sudah lupa siapa aku. Dia menatapku. Diam. Tapi bukan karena menyesal, melainkan karena bosan. Dan malam itu, aku menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Dicintai oleh seseorang yang kini memandangmu dengan sebelah mata. Lebih menyakitkan daripada tak dicintai sama sekali. Suatu sore, saat aku pulang lebih awal, aku melihat mobil hitam mengilap parkir di depan rumah kontrakan kami yang sempit dan hampir tak muat kendaraan. Platnya baru, warnanya mencolok. Aku mendekat, nyaris tak percaya. Itu mobil mewah. Bukan tipe mobil karyawan biasa.
Begitu pintu terbuka dan Raffi keluar dengan kacamata hitam di wajahnya dan aroma parfum mahal menyeruak. Aku tahu. Hatiku berdebar. Campur antara kaget dan marah. Raffi? Tanyaku lirih. Mobil siapa? Ia menoleh santai. Kita sekarang punya mobil. Kita? Ya, atas nama perusahaan. Tapi aku yang pakai. Enak, kan? Aku menatapnya lekat-lekat. Kamu bahkan gak bilang apa-apa soal ini. Kita belum punya rumah sendiri. Raf, kita masih ngontrak. Tapi kamu beli mobil mewah. Raffi tertawa. Tawa sinis yang menusuk. Kamu pikir aku butuh persetujuanmu? Aku ini manajer sekarang. Aku butuh citra. Kamu nggak akan ngerti. Raffi, ini bukan soal citra. Ini soal prioritas. Kita udah janji mau nabung buat DP rumah. Kamu lupa? Dia melepas kacamata. Wajahnya berubah tegas. Kamu tuh mikirnya kampungan banget. Mobil penting buat networking, buat dihormati. Rumah bisa nanti. Aku menarik napas, mencoba menahan amarah. Tapi kata-katanya berikutnya menjatuhkan segalanya. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Ia melangkah mendekat. Tugasmu cukup masak dan diam. Jangan ikut campur urusan yang bukan level kamu. Aku terdiam. Rasanya seperti ditampar. Aku memejamkan mata. Tapi airnya tetap jatuh juga. Kamu benar-benar berubah, Raffi. Suaraku nyaris tak terdengar. Bukan cuma berubah. Kamu hilang. Hilang jadi seseorang yang bahkan aku sendiri tak kenali. Dia memutar bola matanya. Lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Drama lagi. Aku capek. Aku berdiri di depan rumah, sendirian, memandang mobil hitam mengilap itu, yang kini jadi simbol paling menyakitkan dari jarak yang kian melebar di antara kami. Mobil itu mencolok, berkilau, seperti topeng. Topeng yang Raffi kenakan untuk menutupi kekosongan batinnya. Dan mungkin, untuk menutupi kenyataan bahwa ia sudah tak lagi mencintaiku. Jika pernah, malam itu, aku duduk sendirian di dapur, memandang dinding kusam, mendengar suara mesin mobil yang dibawa Raffi keluar lagi entah kemana. Aku memegang ponsel. Satu pesan belum terkirim. Ayah, aku ingin bicara. Namanya Clara, sekretaris baru di divisi logistik. Muda, seksi, langkahnya penuh percaya diri, bibirnya merah mencolok. Dan tawanya selalu terdengar nyaring dari balik ruang kaca tempat Raffi duduk sekarang. Aku sering melihat mereka bersama. Terlalu sering. Clara tertawa sambil menyentuh bahu Raffi, memiringkan kepala saat bicara, menggigit bibir saat mendengarkan. Dan Raffi? Dia tak lagi menatapku seperti dulu. Tatapan itu sudah milik orang lain. Awalnya aku mencoba menepis. Itu cuma kerjaan. Ayla, jangan lebay. Jangan Susan. Tapi ada hal-hal yang tak bisa dibohongi. Cara Raffi menyembunyikan ponselnya saat aku lewat. Nada suaranya yang jadi ketus kalau aku menyebut nama Clara. Dan terutama, matanya. Matanya yang sekarang tak pernah berani menatapku lama-lama. Seolah takut aku membaca isi hatinya. Suatu sore, saat aku mengantarkan dokumen ke ruangan Raffi, aku melihat mereka berdua. Clara duduk terlalu dekat. Tangannya menggenggam lengan Raffi sambil tertawa. Dan Raffi tersenyum. Senyum yang dulu hanya untukku. Aku berdiri di ambang pintu. Mereka tak sadar. Tapi Clara melihatku duluan. Dan bukannya canggung, dia justru tersenyum sinis. Sebuah kemenangan kecil dalam sorot matanya. Maaf, ganggu. Ucapku dingin, meletakkan map di meja. Raffi menoleh. Oh, ya, taruh aja di situ.
Tak ada penjelasan. Tak ada usaha menjauh dari Clara. Seolah aku ini hanya staf biasa yang numpang lewat. Malamnya, aku tak bisa diam. Raffi, kataku setelah makan malam. Aku pengen tanya soal Clara. Dia mendengus, menyender di kursi. Apa lagi sih? Kenapa kamu dekat banget sama dia? Ya ampun, Ayla. Ia tertawa, tapi tawa yang meremehkan. Cuma kerjaan. Jangan cemburu buta gitu, deh. Matamu bilang hal lain. Suaraku pelan. Ia menegakkan badan. Kamu mulai aneh, ya? Kamu tuh insecure banget. Semua hal kamu curigain. Aku menggigit bibir. Aku nggak bodoh, Raf. Aku tahu kalau ada yang berubah. Dan Clara, dia bukan cuma kerjaan. Jangan paranoid. Aku istrimu. Dan kamu harus tahu batas. Itu kalimat terakhir sebelum ia berdiri dan masuk kamar, membanting pintu seperti biasa. Tapi kali ini, aku tak mengejarnya. Aku duduk di meja makan. Tanganku mengepal. Jantungku berdebar. Aku tahu, Clara bukan cuma kerjaan. Dia adalah alasan kenapa matamu kini milik orang lain. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, mungkin ini bukan lagi tentang mempertahankan pernikahan, tapi soal mempertahankan harga diriku sendiri. Awalnya seminggu sekali, lalu 2 kali, sampai akhirnya, nyaris setiap malam. Maaf, lembur. Banyak laporan akhir bulan, katanya lewat pesan singkat, tak pernah menelpon lagi. Kata-katanya semakin pendek. Emotikon yang dulu selalu menyertainya, kini mati. Seperti cintanya. Aku menunggu, selalu menunggu. Di ruang makan yang dingin, di kursi yang terasa makin jauh dari kursi seberangnya. Dengan piring-piring yang tak lagi disentuh. Dan suara detik jam dinding yang terdengar seperti palu. Tapi aku bukan bodoh. Aku tahu kantor tutup pukul 7 malam. Aku tahu sistem keamanan gedung. Bahkan satpam yang pernah kuajak ngobrol bilang, Pak Raffi biasanya udah keluar jam 7:30. Mbak, habis itu, saya nggak tahu. Dan aku tahu, bau parfum itu bukan punyaku. Harumnya manis tajam. Dengan aroma vanila yang lengket, terlalu kuat untuk disalahartikan. Itu bukan aroma kerja keras. Itu aroma pengkhianatan. Suatu malam, jam menunjukkan pukul 00.47. Pintu baru terbuka. Raffi masuk. Bajunya masih rapi, tapi kerahnya terlalu bersih untuk pria yang katanya lembur di gudang. Dan jejak lipstik samar di kerahnya. Ya Tuhan, itu seperti cambuk. Aku berdiri dari sofa. Tubuhku gemetar. Kamu dari mana? Tanyaku, tenang tapi menggigil. Lembur, jawabnya sambil lepas sepatu. Kantor tutup jam 7. Dia menoleh. Pandangannya tajam. Kamu interogasi aku. Aku cuma tanya. Aku menahan napas. Karena aku istrimu. Dan karena kamu makin sering pulang tengah malam dengan bau yang bukan milik kita. Dia berjalan melewatiku. Cuek. Ayla, kamu capek sendiri nggak sih? Hidup ini enggak melulu soal kecurigaan. Aku nggak curiga. Desisku. Aku tahu. Dia berhenti. Lalu tertawa pelan. Dingin. Ya udah. Kalau kamu udah tahu, enggak usah tanya lagi. Hatiku remuk, tapi aku tetap berdiri. Aku cuma pengen kamu jujur. Ia menatapku, dan kali ini, tatapan itu, kosong. Tak ada perasaan di sana. Ayla, katanya lirih. Aku udah nggak tahan hidup begini. Kamu ngebosenin. Kamu terlalu banyak nuntut. Kamu pikir aku seneng tiap malam pulang ke rumah sempit ini? Lihat muka kamu yang selalu curiga.
Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Tapi bibirku tersenyum pahit. Baik, kataku pelan. Kalau aku terlalu membosankan untuk kamu, aku akan beri kamu sesuatu yang menarik. Dia mengernyit. Maksud kamu? Aku menatapnya. Tajam. Untuk pertama kalinya, aku biarkan sorot mataku menunjukkan siapa aku sebenarnya. Tunggu saja. Dan malam itu, aku tak menangis. Aku hanya duduk di kamar, membuka laci, dan menarik satu benda yang sudah lama aku simpan. Sebuah ID lama, bernama lengkap Ayla Prameswari Aruna, putri dari pemilik perusahaan yang sedang ia permainkan. Sore itu kami bertengkar lagi. Soal uang, seperti biasa. Raffi mulai boros. Beli sepatu branded, jam tangan mahal, makan siang di restoran dengan tagihan hampir separuh gajinya. Sementara aku masih menghitung lembar demi lembar untuk belanja bulanan. Ini bukan gaya hidup yang kita rencanakan, Raffi. Kataku, mencoba tenang. Ia tertawa mengejek. Jangan samain kamu dengan aku. Aku sekarang manajer. Aku harus tampil. Dan kamu pikir itu artinya bisa hambur-hamburkan uang sesukamu? Ia membanting kartu kredit ke meja. Itu uangku. Aku yang kerja. Aku yang capek. Aku berdiri. Kita sama-sama kerja. Tapi kamu bahkan nggak pernah tanya aku cukup nggak buat belanja, buat bayar listrik. Raffi maju beberapa langkah. Napasnya berat. Kamu tuh ya, Ayla. Kamu tuh nggak tahu diri. Aku mengernyit. Maksud kamu? Ia menunjukku tajam. Matanya merah penuh amarah. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Jangan sok nyuruh aku ngatur uang. Kalau bukan karena aku, kamu masih duduk di ruang sempit itu. Jadi staf rendahan. Aku membeku. Napasku tercekat. Ruang sempit? Staf rendahan? Kamu pikir kamu siapa? Lanjutnya. Suaranya membahana. Aku yang bawa kamu naik. Aku yang angkat derajat kamu. Kamu tuh cuma cewek biasa yang beruntung aku nikahi. Tanganku mengepal. Dada sesak. Tapi aku tetap berdiri tegak. Andai dia tahu. Andai dia tahu siapa yang memutuskan promosi setiap kepala divisi di perusahaan ini. Siapa yang punya saham terbanyak. Siapa yang menggaji. Bukan digaji. Andai dia tahu bahwa aku bukan cewek biasa, bahwa di belakang namaku ada darah pemilik PT Aruna Karya. Tapi aku diam. Kali ini aku tidak ingin menjelaskan. Aku ingin membiarkan mulutnya terus menggali lubang kehancurannya sendiri. Karena luka ini sudah cukup dalam. Dan setelah ini, aku tak akan tinggal diam lagi. Kalau kamu sudah tahu, gak usah tanya lagi. Itu kata-kata terakhir Raffi semalam, sebelum ia membanting pintu kamar dan tidur di sofa ruang tamu. Aku tak menjawab, tak menangis. Tapi malam itu aku terjaga, duduk diam dalam gelap, menatap siluet tubuh lelaki yang dulu kupanggil rumah. Kini berubah jadi orang asing yang bahkan tak bisa menyebut namaku tanpa nada jijik. Pagi harinya, aku berangkat kerja lebih dulu, tanpa sarapan, tanpa pamit. Sisa-sisa cinta yang kupeluk dengan gigih mulai luruh jadi debu. Aku seperti wanita yang baru kehilangan seseorang yang masih hidup. Jam menunjukkan pukul 15.42 saat ponselku bergetar. Klik. Tak ada nada dering. Hanya cahaya kecil yang berkedip di atas meja kerjaku. Aku mengabaikannya sebentar. Tapi entah kenapa, ada suara kecil di dalam hati yang memaksaku untuk melihat. Satu pesan. Nomor asing. Tak bernama. Hanya 7 kata. Tapi rasanya seperti 7 pisau yang masuk ke dalam dada. Ayla, suamimu barusan masuk ke apartemen dengan Clara. Tower C, lantai 12.
Tanganku bergetar. Napasku tercekat. Duniaku mendadak senyap. Suara ketikan di ruang administrasi seolah memudar, terganti oleh suara denyut nadi yang menggedor di telingaku. Apartemen. Clara. Suamimu. Setiap kata itu menghantam seperti gempa. Dan aku tahu, ini bukan hanya dugaan lagi. Ini bukan cemburu buta. Ini nyata. Aku ingin berteriak, ingin menangis, tapi tak bisa. Yang keluar hanya satu desahan panjang, berat, seperti napas terakhir dari sisa-sisa kepercayaanku. Aku bangkit, langkahku pelan keluar dari ruangan, melewati teman-teman kerja yang menyapaku tanpa tahu bahwa dunia yang mereka lihat dalam diriku baru saja hancur berkeping. Aku masuk ke toilet wanita, mengunci pintu bilik, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis. Tapi tangisku bukan air mata biasa. Itu bukan tangis istri yang dikhianati. Itu adalah tangisan dari seorang perempuan yang sadar. Aku sudah terlalu lama diam. Aku tak hanya kehilangan cinta. Aku kehilangan harga diriku sendiri. Kamu tuh bukan siapa-siapa. Kalau bukan karena aku. Kata-kata Raffi menggema kembali. Dan di saat itu, dalam air mata, lahir sebuah keputusan. Aku menyeka wajahku, menatap cermin, mata yang sembab, tapi di balik itu, ada nyala yang mulai hidup kembali. Mata itu, bukan mata Ayla sang istri, tapi mata Ayla Prameswari Aruna, anak pendiri PT Aruna Karya. Perempuan yang selama ini menyembunyikan mahkota agar bisa dicintai tanpa nama belakang. Kuhapus air mata. Kembali ke ruanganku. Kubuka laci dan menarik satu map berwarna biru tua. Di dalamnya, tersimpan seluruh identitasku yang sebenarnya. KTP lama, sertifikat kepemilikan saham, bahkan surat kuasa dari ayah jika sewaktu-waktu aku ingin ikut mengelola perusahaan pusat. Aku menatap foto lama itu. Wajahku tersenyum muda, masih polos, masih percaya bahwa cinta bisa hidup tanpa status, tanpa kekuasaan. Tapi dunia telah mengubahku. Aku membuka ponsel, mengetik pelan, tapi mantap, kepada Pak Surya, Direktur HR Pusat. Saya ingin menjadwalkan pertemuan. Ada pelanggaran etika dan penyalahgunaan jabatan dari salah satu manajer logistik di cabang Jakarta Selatan. Kita perlu bicara secara langsung. Ayla Prameswari Aruna. Lalu kuletakkan ponsel. Ku kencangkan dasi kerjaku. Dan dalam hati aku berkata pelan. Terima kasih untuk SMS itu. Siapapun kamu, kau tak menyelamatkanku. Kau membangunkanku. Malam nanti, mungkin Raffi akan pulang seperti biasa, dengan parfum perempuan lain, dengan senyum penuh dusta. Tapi kali ini, aku tak akan menyambutnya dengan diam. Aku akan menyambutnya dengan kebenaran. Dan setelah itu, semuanya akan berubah. Untuk selamanya. Hujan turun pagi itu, pelan tapi pasti. Seperti semesta ikut menyaksikan sesuatu akan berubah. Di pelataran Pengadilan Agama Jakarta Selatan, aku turun dari mobil hitam yang kusetir sendiri. Tanpa supir, tanpa pendamping. Hanya aku, dan sebuah map coklat berisi berkas yang akan mengubah hidupku. Dari kejauhan, aku melihat Raffi sudah tiba lebih dulu. Bersama seorang pria yang kukenal sebagai pengacara murah langganan karyawan kantor. Ia mengenakan jas biru tua, rambut disisir rapi. Gayanya seperti orang besar. Tapi aku tahu, itu semua hanya casing. Lapisan tipis yang menutupi jiwa kosong. Raffi melihatku sebentar. Tak ada senyum, tak ada anggukan. Hanya tatapan acuh. Lalu ia berbisik ke pengacaranya. Itu dia. Gampang kok. Dia pasti gak akan ngelawan. Aku duduk. 6.
bahkan lebih tenang dari biasanya. Di sebelahku, seorang perempuan berambut pendek mengenakan blazer abu-abu membuka mapnya. Pengacara, profesional, dan temanku sejak kuliah. Namanya Mira. Dia kira aku cuma teman biasa. Mira berbisik pelan dengan senyum tipis. Aku membalas dengan anggukan kecil. Kami sudah mempersiapkan ini. Sidang dimulai. Hakim menghela napas sebelum membuka berkas. Penggugat, Raffi Wijaya. Tergugat, Ayla Prameswari. Suara itu menggema di ruang sidang, seperti palu keadilan yang belum benar-benar dijatuhkan. Aku hanya duduk tegak, tatapanku lurus. Tak ada amarah, tak ada panik. Silakan penggugat menjelaskan alasan permohonan cerai. Raffi berdiri, wajahnya dibuat serius, suaranya tegas, tapi di telingaku, tiap katanya terdengar seperti cambuk. Saya merasa pernikahan ini sudah tidak sehat. Kami berbeda jauh. Saya sekarang punya posisi, tanggung jawab besar, sementara Ayla, dia masih di level bawah. Saya butuh pasangan yang bisa mengimbangi level saya sekarang. Hening. Semua mata tertuju padaku. Tapi aku tak menunjukkan reaksi. Tidak menatap Raffi. Tidak membalas. Hakim menoleh ke arahku. Bu Ayla, Anda ingin memberikan tanggapan? Aku berdiri pelan. Menyusun napas. Lalu bicara dengan suara tenang yang mengejutkan semua orang. Saya tidak menolak gugatan ini, Yang Mulia. Tapi saya ingin menyampaikan satu hal sebelum kita lanjut. Hakim mengangguk. Aku membuka mapku, mengeluarkan 2 dokumen. Mira langsung menyerahkannya pada panitera. Saya hanya ingin pengadilan tahu bahwa dalam pernikahan ini, saya telah bersikap diam. Tapi bukan berarti saya lemah. Aku menatap Raffi. Mata kami bertemu. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia terlihat gelisah. Saya telah mengalah, telah menerima dipandang rendah. Bahkan saat saya tahu ia berselingkuh, saya memilih menahan diri. Tapi hari ini, saya tidak akan menunduk lagi. Aku berjalan ke meja hakim, menyerahkan satu salinan dokumen lainnya secara pribadi. Saya pemegang 35% saham PT Aruna Karya, perusahaan tempat suami saya bekerja. Suara bisik-bisik langsung mengisi ruangan. Raffi melotot, nafasnya memburu. Apa? Ya, aku menoleh padanya. Semua yang kamu pandang rendah selama ini, termasuk istrimu sendiri, adalah orang yang membayar gajimu, fasilitasmu, bahkan mobil mewah yang kamu beli atas nama perusahaan. Raffi berdiri. Ayla, kamu bohong. Mira ikut berdiri. Tenang, santai. Semua dokumen keabsahan ada pada kami, Yang Mulia. Jika perlu, kami bisa menghadirkan Direktur Utama Pusat sebagai saksi. Hakim terdiam, matanya melebar. Lalu dengan suara berat, ia berkata, "Ini di luar dari sidang perceraian, tapi cukup untuk menunjukkan siapa sebenarnya yang Anda hadapi, Pak Raffi." Raffi terduduk. Bibirnya gemetar. Lalu, seperti orang yang sadar semuanya telah berakhir, ia menunduk, tak berkata apa-apa. Sementara aku hanya berdiri diam, menatap lelaki yang dulu kucintai kini berubah jadi makhluk asing di hadapanku. "Aku tidak akan menahanmu, Raffi," kataku pelan. "Karena kau bukan kehilangan istri biasa. Kau baru saja melepaskan satu-satunya orang yang mencintaimu, bahkan saat kau tak layak dicintai." Dan saat hakim mengetuk palunya, "Cerai." Aku tak menoleh ke belakang saat keluar ruang sidang. Hujan masih turun, tapi kali ini, langit seolah mencuci semua luka yang menempel di tubuhku. Dan aku tahu,
Aku sudah bebas. Setelah sidang cerai yang menghebohkan itu, segala sesuatu terasa berbeda. Raffi sudah tidak ada dalam hidupku, tapi bayangannya masih ada, mengganggu, seperti noda hitam yang sulit dihapus. Ada yang lebih besar dari sekadar perceraian yang menguras hati. Ada sesuatu yang lebih dalam yang harus kukendalikan. Hari itu, aku duduk di ruang makan rumah besar milik ayah. Rumah yang sejak kecil kuanggap rumah yang penuh kasih. Meski jarang terlihat, ayah selalu tahu cara memberikan rasa aman, bahkan dengan caranya yang keras. Ia tidak banyak bicara, tapi matanya menyimpan sejuta cerita. Aku menatapnya, terdiam. Ia tahu apa yang terjadi, tahu bahwa aku sedang patah, tapi tak ada belas kasihan dalam tatapannya. Hanya keheningan yang menuntut keputusan. Ayla, ayah mulai berbicara, suaranya dalam dan penuh wibawa. Aku tahu segalanya. Aku menunduk. Aku tak bisa terus diam. Ayah. Ayah tersenyum tipis. Senyum itu bukan senyum kebahagiaan. Itu adalah senyum yang penuh perhitungan. Kau tidak pernah benar-benar diam, Nak. Hanya menunggu waktu. Aku menelan ludah. Ayah berbicara tentang Aruna Karya. Perusahaan yang selalu menjadi inti dari hidup kami. Perusahaan yang selalu menjadi pusat dari segalanya. Harta, kekuasaan, dan ambisi. Ayah tidak pernah memberi aku kesempatan untuk tampil. Dia ingin aku berada di belakang layar, bekerja seperti orang biasa. Padahal, aku tahu siapa aku sebenarnya. Dia menatapku lebih dalam, lalu berdiri dan berjalan menuju meja kayu besar yang ada di ruang makan. Di atas meja itu ada sebuah map coklat tua, yang entah sejak kapan diletakkan di sana. Ayah membuka map itu dengan pelan, mengambil selembar dokumen. Ia meletakkannya di hadapanku. "Ini untukmu, Ayla," kata ayah dengan suara tegas. Aku menatap dokumen itu. Sebuah surat warisan, dan sebuah surat keputusan yang memberiku akses penuh ke seluruh saham dan kendali Aruna Karya. Aku tahu selama ini kamu ingin lebih dari sekadar istri dari seorang manajer. Kamu punya hak yang lebih besar. Dan sekarang, waktunya untuk menggunakannya, lanjut ayah. Aku terdiam, menatap surat-surat itu dengan campuran rasa cemas dan kebingungan. Tapi saat aku melihat tanda tangan ayah yang kokoh di sana, ada perasaan baru yang muncul. Kekuatan. Kekuatan yang selama ini terpendam, disembunyikan oleh keputusan-keputusan yang diambil ayah atas namaku. Jadi ini yang ayah rencanakan? Tanyaku perlahan. Ayah menatapku dengan tatapan yang sulit dibaca. Kita akan tunjukkan siapa sebenarnya pewaris Aruna Karya. Tapi hanya jika kamu siap, Ayla. Aku menelan rasa takut yang mulai merayapi setiap inci tubuhku. Raffi, Clara, semuanya yang sudah meremehkan diriku, semuanya akan merasakan kekuatan yang selama ini kupendam. Aku siap, ayah. Jawabku dengan suara yang lebih tegas dari yang kusangka. Aku bukan lagi Ayla yang dulu. Aku bukan istri yang ditinggalkan begitu saja. Aku bukan perempuan yang hanya bersembunyi di balik bayang-bayang. Ini waktuku untuk bangkit. Dan kali ini, aku tidak akan mundur. Ayah tersenyum, meski ada nada khawatir dalam matanya. Baik, kalau begitu, mari kita mulai. Kita akan buat mereka tahu siapa sebenarnya kamu. Sore itu, aku memegang kendali yang baru, kendali atas Aruna Karya. Dan, lebih dari itu, kendali atas hidupku sendiri. Aku tahu bahwa ini bukan hanya tentang bisnis. Ini tentang harga diri. Tentang membalas penghinaan yang sudah terlalu lama kuterima. Di luar jendela, hujan masih turun. Tapi kali ini, aku tidak merasa kesepian. Aku merasa siap. Siap untuk melangkah maju. Untuk berjuang.
untuk memenangkan semuanya yang dulu dirampas dariku. Malam itu, aku duduk bersama Mira, pengacaraku, dan beberapa orang kepercayaan ayah. Kami merancang rencana yang lebih besar. Kami akan mengundang seluruh manajer Aruna Karya ke rapat tahunan yang sudah lama tak diadakan. Dan pada saat itu, aku akan membeberkan semuanya. Siapa aku sebenarnya, siapa yang sebenarnya memiliki kendali, dan siapa yang menganggap dirinya tak terkalahkan. Raffi, Clara, dan semua orang yang meremehkanku akan terkejut. Dan mereka akan tahu, aku tidak akan pernah menjadi siapa-siapa. Aku sudah cukup menjadi diri sendiri. Lampu kristal menggantung indah di langit-langit ballroom Hotel Aruna, memantulkan cahaya keemasan ke setiap sudut ruangan. Musik jazz pelan mengalun, gelas-gelas wine beradu, dan senyuman palsu bertebaran di antara para tamu, manajer, kepala divisi, dan petinggi dari berbagai cabang. Di tengah sorotan kemewahan itu, seorang pria berdiri percaya diri, mengenakan jas mahal dengan potongan elegan dan dasi berwarna merah anggur. Raffi. Di sampingnya, berdiri seorang perempuan dengan gaun ketat warna marun, rambut panjang terurai dan tawa yang terlalu nyaring. Clara. Ini baru pesta kelas atas, ujar Raffi dengan angkuh, meneguk sampanye. Akhirnya Aruna Karya dipegang oleh orang yang tahu caranya bersenang-senang. Clara mencubit lengannya manja. Siapa tahu kamu yang ditunjuk jadi direktur barunya? Raffi tertawa keras. Bisa jadi. Pemilik barunya kan masih misterius. Kalau dia pintar, dia pasti lihat siapa yang paling berpotensi. Mereka tidak tahu, semua orang di ruangan itu sedang menunggu satu hal. Pengumuman resmi siapa pemilik baru PT Aruna Karya. Dan mereka juga tak tahu bahwa perempuan yang sedang duduk diam di pojok ruangan dengan gaun biru dongker sederhana adalah seseorang yang akan mengguncang seluruh pesta ini. Aku, Ella. Aku duduk dengan tenang. Wajahku tersamar dalam lautan tamu. Tapi mataku terus mengikuti Raffi. Menyaksikan setiap senyum sinisnya, setiap cara dia memamerkan keangkuhannya. Dia pikir dia menang. Dia pikir dia telah menginjak-injak perempuan yang tidak berguna. Tapi malam ini akan jadi panggung untuk kejatuhannya sendiri. Ayah berdiri di podium, mengetuk mikrofon. Terima kasih sudah hadir malam ini. Malam ini bukan hanya tentang pemilik baru, tapi juga tentang masa depan baru PT Aruna Karya. Dan sudah saatnya kalian semua mengenal siapa yang akan mengambil alih perusahaan ini sepenuhnya. Suasana mendadak hening. Beberapa kepala mulai menoleh. Raffi mengangkat alis, menggenggam tangan Clara lebih erat. Perkenalkan putri saya, pewaris tunggal perusahaan ini. Wanita yang bekerja bersama kalian selama ini, yang kalian anggap tak lebih dari staf administrasi biasa. Ayla Putri Wiratama. Dek, waktu seperti berhenti. Semua mata menoleh padaku. Aku berdiri perlahan. Gaun sederhanaku tak menyilaukan, tapi langkahku memecah keheningan seperti gempa kecil. Raffi menegang. Mulutnya sedikit terbuka. Clara menggenggam lengannya, seolah mencari penjelasan. Ayla. Gumam Raffi tak percaya. Aku berjalan ke depan panggung. Setiap langkahku seperti memukul harga diri yang dulu pernah diremukkan olehnya. Saya Ayla. Ya, saya staf administrasi yang pernah kamu bentak karena tak bisa ikut rapat. Aku menatap Raffi lurus, senyumku kecil. Tenang. Saya juga perempuan yang kamu katakan tak pantas berdiri di sampingmu karena kamu merasa sudah di atas. Tapi yang kamu lupakan adalah, kamu berdiri di tempat ini karena perusahaan milik keluarga saya. Seseorang di antara kerumunan menahan napas. Beberapa manajer saling pandang, bingung dan malu. Aku diam bukan karena aku lemah. Raffi, aku diam karena aku sedang melihatmu dari atas.
Jatuh perlahan oleh kebodohanmu sendiri. Clara mencengkram tangan Raffi lebih keras. Wajahnya panik. Tapi Raffi hanya terpaku. Dunianya runtuh. Dan semua orang menyaksikannya. Ayah berdiri kembali. Dan untuk itu, mulai malam ini, semua keputusan besar akan diambil oleh direktur utama kita yang baru, Ayla. Tepuk tangan pecah. Ragu-ragu, tapi nyata. Aku berdiri di podium, menatap Raffi terakhir kalinya. Kamu dulu pernah bilang aku bukan siapa-siapa. Suaraku terdengar mantap. Sekarang, aku ingin mengucapkan terima kasih. Karena tanpamu, aku mungkin tidak pernah berdiri di sini. Aku turun dari podium dengan tenang. Di belakangku, Clara menarik Raffi keluar dengan panik. Tapi semua orang tahu, permukaan topeng mereka telah terbuka. Dan malam itu, pesta tak lagi jadi perayaan untuk Raffi, tapi jadi mimpi buruk yang tak akan pernah bisa dia lupakan. Tepat pukul 20, lampu ballroom diredupkan, musik dihentikan. Semua pembicaraan tiba-tiba bungkam, seolah tahu, malam ini akan berbeda. Sesuatu akan terjadi. Dan semua orang, termasuk Raffi, belum siap. Seorang pria tua yang disegani seluruh ruangan, Direktur Utama PT Aruna Karya saat ini, berdiri di tengah panggung. Rambutnya sudah memutih, tapi wibawanya tak tergoyahkan. Ia menggenggam mikrofon dengan tenang. Rekan-rekan sekalian, para mitra, para manajer yang saya hormati. Semua kepala tertuju padanya, termasuk Raffi yang berdiri di bar samping, menyesap anggur putih dengan senyum penuh percaya diri, hingga kalimat selanjutnya meluncur. Hari ini, kita menyambut pemilik baru yang akan memimpin perusahaan ini ke level lebih tinggi. Silakan naik ke atas panggung. Nona Ayla Putri Mahardika. Dunia berhenti. Gelas di tangan Raffi meluncur jatuh ke lantai. Pecah berhamburan. Clara tersentak. Mulutnya ternganga. Beberapa orang mulai berbisik. Namaku disebut? Tapi bukankah aku hanya staf? Tapi aku sudah melangkah. Gaun hitam panjangku menjuntai anggun. Bukan glamor yang mencolok, tapi anggun dan kuat. Rambutku disanggul elegan. Dan sepatu hak tinggiku memukul lantai marmer dengan irama mantap. Setiap langkahku menuju panggung adalah dentuman ke hati orang-orang yang pernah menginjak harga diriku. Raffi membatu. Tubuhnya sedikit maju, seolah ingin memastikan bahwa penglihatan dan pendengarannya tidak sedang mempermainkannya. Ayla, bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. Tubuhnya berguncang. Aku menaiki panggung. Mikrofon diserahkan padaku. Ruangan masih membeku, menantikan sesuatu. Aku melihat mereka semua, wajah-wajah yang dulu meremehkanku, mata-mata yang dulu menganggapku biasa. Dan tentu saja dia, pria yang dulu kupanggil suami. Nona Ayla, silakan, kata direktur tua dengan hormat. Aku mengambil alih. Suaraku tenang, tegas. Terima kasih atas sambutannya. Banyak dari kalian mengenal saya sebagai staf administrasi yang tak menonjol. Tapi malam ini, saya berdiri di sini bukan untuk membalas dendam. Saya berdiri sebagai bukti bahwa diam bukan berarti kalah. Dan sederhana, bukan berarti tak berkuasa. Mata Raffi membelalak. Tubuhnya seolah tak mampu menopang beban kenyataan. Clara menoleh ke arahnya, gelisah. Seakan baru sadar ia duduk di kursi penumpang dari kapal yang sebentar lagi karam. Aku melanjutkan. Saya Ayla Putri Mahardika, putri tunggal dari almarhum Mahardika Wiratama, pendiri PT Aruna Karya. Mulai malam ini, seluruh hak kepemilikan dan keputusan strategis perusahaan ada di tangan saya. Tepuk tangan mulai muncul. Awalnya ragu, lalu bergemuruh. Tapi aku tak berhenti.
Mataku tertuju pada Raffi. Saya pernah dicintai oleh seseorang yang katanya tulus. Tapi ketika status berubah, ia memperlakukan saya seperti debu. Ia lupa bahwa setiap langkahnya, setiap sen yang ia banggakan, berasal dari keringat dan warisan keluarga saya. Wajah Raffi merah padam. Ia ingin berbicara, tapi lidahnya keluh. Matanya memohon pengampunan, tapi aku tidak memberinya ruang. Dan untuk itu, saya punya satu keputusan malam ini. Efektif pertanggal besok, semua pejabat struktural akan melalui proses evaluasi integritas. Termasuk manajer logistik bernama Raffi Prasetya. Hening. Raffi mencengkeram meja di dekatnya. Tangannya bergetar. Clara menjauh perlahan, seolah tak ingin terlibat. Aku menatap seluruh hadirin. Kalian tidak harus takut pada saya, tapi kalian akan belajar bahwa perusahaan ini dibangun bukan oleh kesombongan, tapi oleh kerja keras, kesetiaan, dan kejujuran. Aku menunduk kecil. Musik kembali mengalun. Sorotan lampu mengarah padaku. Tapi semua mata tetap tertuju ke satu arah. Raffi, yang kini tak lagi berdiri tegak. Ia berjalan keluar dari ballroom sendirian. Tanpa Clara, tanpa tepuk tangan, tanpa harga diri. Dan aku berdiri di tengah sorotan. Karena malam ini, aku pulang sebagai diriku sendiri. Langkah sepatu hak tinggiku baru saja menyentuh lantai panggung untuk turun ketika ku dengar suara langkah tergesa. Tiba-tiba, Raffi muncul dari kerumunan, memaksa jalan di antara para tamu yang masih membeku dalam keheningan. Wajahnya kacau, keringat dingin membasahi pelipis, dasinya longgar, dan senyuman congkak yang dulu ia banggakan telah menghilang tanpa jejak. Ayla, tunggu. Suaranya serak, seperti ditarik dari dasar kerongkongan yang terbakar penyesalan. Aku berhenti di tengah tangga panggung. Mataku menyapu sosoknya dengan dingin. Ia berhenti tepat di depanku, menatapku dengan mata yang memohon. Mata yang dulu pernah kubela di hadapan dunia, kini basah, rapuh, kehilangan kendali. Lalu, ia berlutut di hadapan semua manajer, direktur, mitra bisnis, bahkan Clara yang kini berdiri membeku tak jauh darinya. Aku nggak tahu, Ayla, aku nggak pernah tahu siapa kamu. Aku takut, katanya, suara gemetar, seolah jiwanya tak tahu harus bersandar kemana. Kumohon, maafkan aku masih mencintaimu. Aku salah. Suasana ballroom menjadi tegang. Beberapa orang menunduk, malu, beberapa tampak bersimpati. Tapi tak ada satupun yang berani menyela. Clara perlahan mundur. Wajahnya seperti habis ditampar kenyataan. Sepatu tingginya berdetak mundur, meninggalkan panggung kebohongan yang ia dan Raffi bangun. Aku menatap pria yang pernah kupanggil suami itu. Lututnya menempel dinginnya marmer mewah. Tangannya meremas celana jasnya, seolah mencoba menyelamatkan harga diri yang tersisa. Aku turun satu langkah. Wajahku menunduk sedikit, mendekat ke telinganya. Suaraku pelan, namun tajam seperti pisau yang telah diasah selama bertahun-tahun. Aku bukan butuh maaf darimu, Raffi. Aku butuh kamu keluar dari gedung ini. Hari ini juga. Ia mengangkat wajahnya perlahan, tampak tak percaya. Ayla, kumohon, kita bisa bicara, tolong beri aku satu kesempatan. Aku berdiri tegak kembali, menatap kerumunan, lalu menatap Raffi seperti ia hanya bayangan dari masa lalu yang tak lagi memiliki bentuk. Kesempatan? Kamu membuangnya saat kau menyuruhku diam, saat kau mencium perempuan itu, saat kau bilang aku bukan siapa-siapa. Sekarang, giliranmu merasakannya. Jadi, keluar, atau aku panggil keamanan.
Wajah Raffi memucat. Tangan yang tadi menengadah, kini gemetar. Ia perlahan berdiri, namun lututnya goyah. Tangannya mencengkeram kursi terdekat untuk menyeimbangkan tubuhnya. Lalu ia berbalik, berjalan gontai melewati semua mata yang tak lagi menyambutnya. Clara mencoba mengikutinya, namun ia menepis tangan Clara dan berujar, "Kau pikir aku bisa pulang denganmu setelah semua ini?" Clara tertunduk. Kini, ia tak punya siapapun. Dan aku berdiri di tengah kerumunan. Bukan lagi sebagai istri dari siapa-siapa, tapi sebagai Ayla yang mereka coba hancurkan, tapi tak pernah benar-benar bisa mereka sentuh. Raffi masih berdiri kaku, wajahnya seperti kehilangan warna, saat mikrofon kembali diangkat oleh Pak Arman, Direktur Operasional. Dengan suara lantang, tak lagi penuh basa-basi, ia mengucapkan kalimat yang membuat udara seisi ruangan seolah membeku. "Raffi Wijaya, mulai hari ini Anda tidak lagi menjadi bagian dari Aruna Karya. Segala akses Anda kami cabut. Silakan keluar. Tak ada ruang untuk diskusi. Tak ada ruang untuk pembelaan." Kalimat itu seperti vonis mati bagi harga dirinya. Suasana pesta yang awalnya gemerlap berubah menjadi saksi kejatuhan seseorang yang dulu begitu tinggi kepala. Dua petugas keamanan berseragam hitam muncul dari sisi ruangan, berjalan mendekat dengan langkah tegas. Wajah mereka datar, tak memberi ruang simpati. Salah satu dari mereka sudah memegang ID card Raffi yang dilepas dari papan akses utama. Raffi mencoba bicara, tapi hanya suara lirih yang keluar. Ia menatap sekeliling, berharap ada tangan yang menyambut atau membela. Tapi semua hanya menatap. Beberapa menunduk. Beberapa lainnya mengangkat ponsel, merekam kejatuhan pria yang dulu sering memamerkan jam tangan mewahnya di depan ruang makan siang. "Tidak, tolong. Aku sudah bekerja keras di sini." Ia mencoba berdiri tegak, tapi lututnya goyah. Tangan kirinya bertumpu pada meja prasmanan, menjatuhkan gelas wine yang pecah berderai di lantai. Dan kemudian, Clara berlari menghampirinya. "Pak Raffi, aku ikut aja. Kita pergi dari sini, aku nggak peduli," ujarnya sambil menangis, memegang lengan pria itu. Tapi saat itulah aku melangkah lagi. Tenang, suara hak sepatuku menggema. Aku menatapnya. Lama dan tajam. "Clara," kataku pelan, "kamu tidak ikut keluar." Ia terdiam, bibirnya gemetar. "Tapi, Bu, saya..." Aku menyeringai. Dingin. Senyum kemenangan yang kubendung selama ini akhirnya kuberikan, tanpa belas kasihan. "Kamu akan tetap di sini, tapi bukan di ruang manajer. Mulai besok, kamu pindah ke divisi gudang, di bawah koordinasi langsung kepala staf logistik. Tempat kamu, ya, di sana." Wajah Clara seketika hancur. Dari merah marah menjadi putih pasi. Suaranya tercekat di tenggorokan. Tak ada lagi make up mahal. Tak ada lagi kursi empuk atau perhatian manajer. Yang tersisa hanyalah meja penuh debu, suara mesin, dan aroma kardus. Raffi menatapku terakhir kali. Mata kami bertemu. Ia tahu, permainannya sudah berakhir. Dengan kepala tertunduk, ia berjalan perlahan, dikawal security menuju pintu keluar ballroom. Clara masih berdiri membatu, tak tahu apakah harus menangis atau menjerit. Sementara kamera-kamera masih menyala, merekam, menyimpan memori kejatuhan dua orang yang terlalu cepat naik, dan terlalu sombong untuk sadar bahwa tanah tak pernah lupa menunggu. Dan aku berdiri tegak di tengah semua itu. Ella, Putri Mahardika, pewaris sah Aruna Karya. Hari itu, aku tidak hanya merebut kembali martabatku, aku mengembalikan luka menjadi kekuatan, dan menjadikan panggung itu
Pembalasan yang tak akan pernah mereka lupakan. Hari pertama aku duduk di ruangan bergorden abu dengan pemandangan lantai 20. Aku menatap meja kerja yang dulu hanya bisa kulihat dari jauh. Meja itu dulu milik ayahku. Kini, milikku. Tapi aku tahu, warisan bukan berarti kenyamanan. Warisan berarti tanggung jawab. Dan tanggung jawab berarti pembersihan. Aku mulai membuka laporan-laporan yang selama ini dikubur. Audit yang dimanipulasi. Laporan fiktif. Sistem promosi yang penuh sogokan. Gaji staf bawah yang nyaris tak cukup untuk hidup. Sementara para pejabat sok sibuk makan siang di restoran bintang 5. Aku memanggil satu persatu kepala divisi. Ada yang datang dengan senyum manis, mencoba membujuk, menyodorkan hadiah kecil, yang kutolak tanpa sepatah kata. Ada juga yang datang gemetar, tahu waktunya hampir habis. Kita tak butuh penjilat di sini, ucapku tajam saat salah satu manajer keuangan mencoba menyalahkan timnya atas kebocoran dana puluhan juta. Aku memerintahkan tim HR membuat sistem promosi dan evaluasi kinerja baru, berbasis kompetensi, bukan kedekatan. Aku naikkan gaji staf gudang dan administrasi yang selama ini paling terpinggirkan. Mereka yang lembur setiap malam, kini pulang dengan rasa dihargai. Mereka yang dulu tak pernah diajak rapat, kini didengarkan idenya. Satu persatu, wajah-wajah yang dulu suka mengolok-olokku sebagai staf biasa, mulai menghilang. Ada yang ku terminate langsung. Ada yang mengundurkan diri karena tak tahan dengan sistem baru yang tidak bisa lagi disuap. Dan kantor, dalam 6 bulan, berubah. Bukan lagi gedung penuh bisik-bisik dan persaingan busuk, tapi tempat di mana karyawan datang dengan bangga, dengan semangat, dengan harapan. Aku sendiri sering turun ke lantai bawah, duduk bersama staf makan siang, mendengarkan cerita mereka. Bukan dari balik kaca tebal, tapi dari satu meja yang sama. Bu Ayla beda, bisik salah satu staf baru ke temannya. Dulu manajemen cuma tahu marah. Sekarang, mereka tahu kami ada. Dan di sanalah, aku mulai melihat cahayaku sendiri. Dulu aku datang ke gedung ini sebagai istri dari seorang pria yang tak tahu siapa aku. Kini aku memimpin gedung ini dengan luka, amarah, dan cinta yang jujur. Dulu mereka tertawa saat aku lewat. Kini mereka berdiri saat aku masuk ruangan. Bukan karena takut, tapi karena hormat. Pagi itu, aku sedang menyusun strategi ekspansi ke Surabaya ketika sekretarisku mengetuk pintu. Maaf, Bu Ayla, ada yang beberapa kali kirim pesan lewat email umum perusahaan. Namanya Raffi. Jantungku tak bergetar sedikit pun. Blokir. Dan teruskan ke legal jika dia kirim lagi, ucapku sambil menandatangani dokumen. Tapi meski aku tidak terganggu, dunia tampaknya masih gemar membisikkan kabar dari masa lalu. Suatu malam, saat aku pulang dari kunjungan cabang, supirku membuka obrolan dengan ragu. Bu, maaf sebelumnya. Tapi tadi saya ketemu seseorang pas isi bensin. Dia manggil saya. Katanya kenal ibu. Aku menoleh. Wajah supirku gugup. Siapa? Pak Raffi. Dia sekarang ojek online. Helmnya penuh stiker promo makanan. Bajunya lusuh. Dia minta saya sampaikan ke ibu, katanya. Tolong bilang aku cuma mau minta maaf. Aku diam lama, lalu menatap jendela. Hujan turun, tapi hati ini tidak. Karena untuk seseorang yang pernah membuatku merasa bukan siapa-siapa, aku tidak akan membuka pintu. Ketika akhirnya dia menyadari siapa aku sebenarnya. Kabar lain datang seminggu kemudian dari salah satu staf gudang, Reno, yang dulu sempat dekat dengan Clara saat masih baru masuk. Bu, Clara sekarang kerja di tempat karaoke murah, dekat rel kereta. Saya lewat situ pas jemput teman.
Dia manggil saya, tapi saya pura-pura nggak dengar. Clara, sekretaris dengan tawa manja, parfum mahal, dan sepatu tinggi, kini bekerja di lorong sempit yang dipenuhi lampu neon murah dan suara sumbang. Aku tak tertawa, tidak menang, tapi juga tak iba. Mereka berdua pernah menertawakanku, menyuruhku diam, menganggapku beban. Padahal, aku adalah rumah dari segala yang mereka banggakan. Dan ketika aku mendengar bahwa Raffi kini menyewa kamar petak 2x3 meter, dan Clara pindah-pindah kos karena tak sanggup bayar, aku hanya menarik napas, dan menulis satu baris di jurnal harian yang selalu kupakai untuk mengingat siapa aku. Luka akan sembuh, tapi pelajaran akan tinggal selamanya. Aku sudah memblokir semua nomor mereka, semua email, semua jalur masuk. Tapi aku tahu, mereka akan terus bermimpi. Dan dalam mimpi itu, mereka akan terus melihat wajahku di atas panggung dengan cahaya yang tak pernah bisa mereka capai lagi. Karena terkadang, balas dendam terbaik bukanlah membalas, tapi bertahan dan menang. Hari itu, langit mendung seperti tahu isi hatiku. Di atas mejaku, sebuah amplop coklat sederhana tergeletak, tak tertera pengirimnya. Tapi saat melihat tulisan tangannya, tulisan yang dulu menuliskan janji-janji manis di kertas kecil saat makan siang bersamaku, aku tahu siapa pengirimnya. Raffi. Kupandangi amplop itu beberapa detik. Ada getar di ujung jari, tapi bukan karena rindu, bukan karena cinta, hanya jejak luka yang sudah jadi parut. Kupotong amplopnya. Isinya hanya selembar kertas lusuh. Tulisan tangan itu bergetar, tintanya sedikit luntur, mungkin oleh air mata atau hujan. Aku tidak peduli. Ayla, aku menulis ini karena tak ada lagi pintu yang bisa ku ketuk. Semua jalanku tertutup. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku telah menghancurkan hal terbaik yang pernah kumiliki. Bukan hartamu, tapi hatimu. Kalau kau tak bisa memaafkanku sebagai suami, biarlah aku menebus sebagai orang biasa. Aku mohon, biarkan aku bekerja kembali, meski hanya sebagai OB. Asal bisa melihatmu dari jauh pun, itu cukup. Raffi, tanganku gemetar. Bukan karena tersentuh, tapi karena marah. Siapa dia yang dulu menyuruhku diam, kini meminta hanya untuk melihatku dari jauh? Siapa dia yang dulu membuangku, kini memohon untuk diizinkan menyapu lantai yang dulu kupel dengan harga diri? Aku menarik napas panjang, lalu mencabik surat itu. 1, 2, 3 sobekan, sampai hancur, sampai tak bisa dibaca lagi. Kubuka jendela. Angin masuk membawa suara kota yang sibuk, seperti hidupku yang tak pernah menoleh ke belakang. Kukatakan dalam hati, maafku bukan untuk orang yang hanya menyesal karena jatuh, tapi untuk mereka yang belajar sebelum terlambat. Di luar, langit akhirnya hujan, tapi di hatiku, badai sudah lama berlalu, dan aku tidak akan menengok reruntuhan itu lagi. Bu Ayla, ada tamu dari media. Mereka dari Metro Daily dan Ekonomi News. Katanya sudah janjian. Aku mengangkat alis. Dengan siapa? Katanya dengan Bu Ayla sendiri. Aku menghela napas. Satu lagi kebohongan entah dari siapa. Suruh tunggu di ruang meeting kecil. 5 menit. Langkahku pelan tapi tegas. Aku tahu ini akan datang. Dunia luar selalu punya cara mengendus darah, dan kisah tentang seorang manajer logistik yang dipecat oleh mantan istrinya yang ternyata pemilik perusahaan, itu bukan sekadar berita. Itu adalah sensasi. Saat aku membuka pintu, mereka sudah siap. 2 orang. Satu wanita muda dengan mata tajam dan senyum basa-basi. Satunya pria berkacamata, membawa tablet dan perekam suara.
Terima kasih sudah menerima kami, Bu Ayla, kata si wanita. Apa yang bisa saya bantu? Tanyaku, datar. Kami hanya ingin mengonfirmasi beberapa hal. Terkait isu bahwa mantan suami ibu, Raffi Wijaya, dipecat langsung oleh ibu setelah pergantian kepemilikan Aruna Karya. Dan bahwa Clara, mantan sekretarisnya, juga diturunkan jabatannya secara drastis. Banyak yang menyebut ini bentuk balas dendam pribadi. Aku menahan senyum. Balas dendam? Ini hanya keadilan yang ditunda. Silakan catat baik-baik, ujarku. Nadaku berubah dingin. Pertama, Raffi Wijaya diberhentikan karena menyalahgunakan dana operasional untuk kepentingan pribadi, termasuk membeli mobil mewah yang tidak sesuai kebutuhan logistik. Kami punya bukti dan dokumentasi legalnya. Mereka saling pandang. Kedua, Clara dipindahkan karena tidak profesional dalam bekerja. Tidak hadir tepat waktu, banyak laporan interaksi yang tidak pantas di ruang kerja, dan aku menatap tajam si wartawan wanita. Jika kalian ingin mengejar kisah cinta murahan, itu bukan dari saya. Karena saya tidak bermain dalam level itu. Si pria mencoba menyela. Tapi, Bu, publik mulai bersimpati pada Raffi. Katanya dia sekarang hidup susah, jadi driver ojek, dan aku berdiri. Apakah simpati datang setelah seseorang menginjak, merendahkan, dan membuang? Karena jika begitu, kalian simpati pada luka, bukan pada keadilan. Bu Ayla, bisa saya bicara sebentar? Aku mengangguk. Kami berjalan ke ruang kerjaku. Tak perlu formalitas. Aku tahu, Pak Darmawan bukan tipe pencari muka. Ia sudah 20 tahun lebih di Aruna Karya. Loyal, profesional. Tapi, juga salah satu yang dulu pernah ikut menyudutkanku dalam diam. Begitu pintu tertutup, ia duduk perlahan. Saya hanya ingin bilang satu hal, Bu. Katanya, suaranya berat. Kalau saja saya tahu dari awal, siapa ibu sebenarnya, mungkin saya tak akan secepat itu menilai. Aku menatapnya, tidak menjawab. Biarkan ia melanjutkan. Dulu, saat ibu masih jadi staf administrasi, saya sering dengar orang mengolok-olok. Perempuan itu terlalu sok tahu, kata mereka. Bahkan saya sendiri pernah bilang, dia itu bukan siapa-siapa. Apa sih yang dia tahu tentang sistem keuangan perusahaan sebesar ini? Ia menunduk. Dan sekarang, saya malu. Aku menghela napas pelan. Pak Darmawan, saya tak datang ke sini untuk diakui. Saya datang untuk belajar, untuk bekerja, dan untuk melihat siapa saja yang bisa dipercaya saat saya tak punya nama. Ia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Dan saya gagal jadi orang itu. Bu, saya cuma ikut arus, ikut diam. Bahkan saat melihat Raffi, suaranya tercekat, memperlakukan ibu seperti bukan manusia. Aku berdiri, berjalan pelan ke jendela. Langit cerah hari itu, tapi dadaku mendung. Apa yang saya alami bukan semata tentang penghinaan pribadi, Pak. Ini tentang bagaimana dunia kerja kita terlalu buta pada hierarki palsu. Terlalu cepat menilai orang dari jabatan dan tampilan luar. Aku menoleh padanya. Dan kalau saya hari ini bisa duduk di sini, itu bukan karena saya anak pemilik perusahaan. Tapi karena saya belajar untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian, tapi dengan bukti. Pak Darmawan berdiri perlahan. Kalau ibu izinkan, saya ingin tetap bekerja di bawah ibu. Bukan karena takut, tapi karena kagum. Dan saya ingin menebus kesalahan saya. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, buktikan lewat pekerjaan. Karena rasa hormat tak butuh sumpah. Ia butuh perubahan. Ia menunduk. Kali ini dengan hormat yang jujur. Bukan karena pangkat.
Tapi karena akhirnya ia melihat, bukan sekadar menatap, aku pulang dari kantor, melewati jalan yang sudah terlalu familiar. Tapi entah kenapa rasanya malam itu terasa berbeda. Lampu jalan berpendar temaram. Hujan yang mulai reda meninggalkan sisa-sisa basah di trotoar. Langkahku cepat, seperti biasa. Tapi ketika melewati tikungan kecil, aku melihat sosoknya. Raffi. Ia duduk di pinggir jalan, di bawah pohon besar yang sudah banyak rantingnya gugur. Wajahnya tampak lebih kurus dari yang terakhir kali kulihat. Matanya kosong, jauh, seolah dunia sudah berhenti berputar di sekitarnya. Saat mataku menangkap sosoknya, ia mengangkat kepala dan menatapku. Raffi. Aku hampir tidak mengenali suaraku sendiri, terhimpit antara rasa kasihan dan marah. Dia tidak langsung menjawab, hanya menatapku dengan tatapan yang dalam, yang membuat dadaku terasa sesak. Tanpa berkata lebih banyak, ia akhirnya membuka mulutnya. Suaranya serak, hampir tak terdengar oleh hujan yang mulai kembali turun. "Ayla, aku kehilangan segalanya," katanya, nadanya datar, tanpa harapan. Karena kesombonganku. Aku berhenti beberapa langkah darinya, tetap tak bergerak. Aku bisa merasakan setiap kata itu menusuk, mungkin lebih kepada dirinya. Tapi aku merasakannya juga, perasaan yang tidak lagi punya tempat untuk tumbuh. Dan aku menjawabnya, kalimat yang selama ini kutahan, kalimat yang bahkan mungkin lebih berat dari apapun yang pernah terucap antara kami. Dan aku mendapatkan semuanya karena kesabaran dan diamku. Suaraku stabil, namun di dalamnya ada ketegasan yang selama ini tak kuutarakan padanya. Aku tak lagi ingin menjadi bagian dari kegagalan kami. Aku sudah cukup. Aku menatapnya 1 detik lagi. Mungkin ini terakhir kalinya kami bertemu, atau mungkin tidak. Namun, aku sudah tahu. Tak ada yang bisa mengubah apa yang telah kami jalani. Tanpa kata lagi, aku melangkah pergi. Tidak ada lagi alasan untuk menunggu. Semua sudah selesai. Aku duduk di ruang kerjaku, masih mengenang minggu-minggu terakhir bersamanya. Kehilangan ayah begitu mendalam, lebih dari yang kubayangkan. Sungguh, aku tak pernah siap untuk kehilangan orang yang telah menjadi pilar dalam hidupku. Meski selama ini kami tak banyak bicara, ada ikatan yang tak terucapkan di antara kami. Ikatan yang hanya bisa dirasakan, bukan diungkapkan. Hari itu, beberapa bulan setelah ayah meninggal, aku menerima surat yang tak pernah kubayangkan akan datang. Surat itu datang bersama pengacara keluarga, dan aku bisa merasakan beratnya setiap kata yang ada di dalam amplop itu. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar harta atau kekayaan. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang akan mengubah hidupku untuk selamanya. Ayla, kamu sudah menjalani warisan ini dengan cara terbaik. Aku bangga padamu. Pertahankan nilai-nilai kesederhanaanmu, karena itulah yang membuatmu lebih tinggi dari mereka yang merasa hebat. Baca ulang kalimat itu. Terasa seperti batu besar jatuh di dadaku. Warisan? Apa yang dimaksud ayah dengan warisan? Ini bukan hanya soal perusahaan atau harta yang bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi lebih kepada sesuatu yang telah diajarkan selama bertahun-tahun, sesuatu yang bahkan aku baru benar-benar mengerti setelah semua yang terjadi. Aku teringat saat-saat kecil, bagaimana ayah selalu menekankan pada kesederhanaan dalam hidup. Betapa dia mengajarkan bahwa kekuatan bukan hanya datang dari kekayaan atau status, tapi dari seberapa mampu kita menghadapi dunia tanpa perlu mengorbankan nilai-nilai yang membentuk siapa kita. Selama ini, aku menganggap itu hanya pelajaran moral. Tapi sekarang, setelah semuanya berlalu, aku tahu apa yang dimaksudnya. Kesederhanaan, itu yang telah membuatku tetap teguh. Meskipun dunia mencoba mengubahku, itu yang membuatku mampu bertahan dalam badai kehidupan. Meski di luar sana orang-orang sibuk menilai siapa yang lebih besar, lebih kaya, atau lebih berkuasa.
Aku terdiam beberapa saat, memegang surat itu di tanganku. Kata-kata ayah seperti menyatu dengan diriku. Selama ini aku telah berjuang bukan untuk harta, bukan untuk kekuasaan. Aku berjuang untuk tetap menjadi diriku, untuk menemukan makna di balik semua kejadian pahit dan indah yang pernah terjadi. Tapi aku sadar, perjalanan ini belum selesai. Aku mengangkat kepala, menatap jendela kantor yang menghadap ke kota yang begitu luas. Dunia ini terlalu besar untuk hanya diam. Ayah mungkin sudah pergi, tapi warisan yang dia tinggalkan, bukan sekadar perusahaan atau kekayaan, adalah sesuatu yang lebih besar. Itu adalah pelajaran tentang bagaimana tetap rendah hati, bagaimana tetap mengingat siapa kita sebenarnya, meskipun dunia terus berubah. Dan dalam diam, aku berjanji untuk melanjutkan perjalanan ini, menjaga warisan ayah, dan terus berpegang pada nilai-nilai yang selama ini membentukku. Aku siap. Dunia ini, Aruna Karya, semuanya sudah ada di dalam genggamanku. Tapi sekarang, aku tahu, yang terpenting adalah bagaimana aku menghadapinya dengan hati yang tetap sederhana. Sekarang, namaku terukir di dinding tertinggi gedung Aruna Karya. Sebuah nama yang dulu mungkin hanya terdengar samar di telinga mereka yang menganggapku biasa. Namun, kini, namaku menjadi simbol, bukan hanya untuk kesuksesan, tetapi untuk perjalanan panjang yang telah kujalani. Setiap ruang di kantor ini, setiap lorong yang kulalui, seakan menyimpan jejak-jejak dari pertempuran yang telah kulewati. Aku tidak lagi di bawah, tidak lagi hanya staf administrasi yang bekerja diam-diam dari balik meja. Kini, aku di sini, di puncak, di posisi yang selama ini mungkin hanya ada dalam mimpi orang-orang seperti Raffi dan Clara. Tetapi aku tidak berada di sini untuk merayakan kemenangan atau membalas dendam. Aku bekerja keras bukan untuk menunjukkan bahwa aku bisa lebih, tapi karena aku percaya satu hal yang dalam, kebaikan sejati tak perlu dibuktikan dengan kata-kata. Tapi kadang, hidup memang memberi pelajaran yang harus dipelajari melalui pengalaman pahit. Dan dalam proses itu, aku menemukan kekuatanku sendiri. Sebuah kekuatan yang bukan datang dari harta atau kekuasaan, tetapi dari kemampuan untuk tetap berdiri, meski dunia mencoba menjatuhkan. Di balik setiap keputusan yang kuambil, ada pelajaran berharga tentang keadilan, tentang bagaimana memperlakukan orang lain dengan hormat, meskipun mereka mungkin tak mengenal kita dengan sepenuhnya. Tidak ada yang lebih membangkitkan semangatku selain menyadari betapa banyak orang yang dulu meremehkan dan menilai rendah diriku. Kini mereka melihatku dengan cara yang berbeda. Semua itu bukan untuk membuktikan sesuatu, tetapi untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa aku tidak pernah berhenti berjuang untuk impianku, untuk nilai-nilai yang kubawa. Di ruang kantor yang kini menjadi singgasana baru bagiku, aku menyadari satu hal penting yang selalu terpendam jauh di dalam hatiku. Jangan pernah meremehkan perempuan yang kamu anggap biasa. Karena bisa jadi, perempuan itu sedang menghitung detik-detik kehancuranmu. Dalam diam, dalam kesederhanaannya, ia mengumpulkan kekuatan yang tak pernah kamu duga. Dan suatu hari nanti, kekuatan itu akan mengubah segala hal yang kamu anggap pasti. Dan aku adalah bukti nyata dari kekuatan itu. Dengan langkah pasti, aku melangkah keluar dari ruangan, menuju puncak yang baru. Tapi kali ini, aku tahu, jalan yang kutempuh bukan untuk membuktikan siapa aku. Ini adalah perjalanan untuk menciptakan sesuatu yang lebih besar. Sebuah dunia yang lebih adil, lebih setara, dan penuh dengan kesempatan. Karena pada akhirnya, yang terpenting bukanlah siapa yang ada di puncak, tapi apa yang ia lakukan setelah sampai di sana.